Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi bersama kami kelompok investor. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai PPh pasal 23. Kita masuk pada pengertiannya. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum yang dikenakan untuk PPh pasal 23 yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244-PMK.03-2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15/PJ/2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03-2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. 1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Dan kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Untuk pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23, yaitu tidak semua pihak dalam dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. 1. Pihak pemotong PPh pasal 23 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Kedua, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu terdiri dari wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT,
Lanjutannya ialah pengecualian PPh 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kelima, bagian perseroan terbatas atau BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keenam, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegangan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ketujuh atau SHU. Yang ketujuh, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ke-8 yaitu yang terakhir, penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Baiklah, contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Perhitungannya, yang pertama, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi sebesar 15%. Dikalikan dengan 150 juta dapatlah 22.500.000. Saat terhutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012. Yang kedua, PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta. Sudah termasuk PPN. Jadi perhitungannya PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama sebesar 2% dikalikan dengan 80 juta dapatlah 1.600.000 rupiah. Dan sekian hasil referensi kami ambil dari http://www.onlinepajak.com tentang bukti potong atau pajak penghasilan PPh pasal 23. Dan yang kedua itu dari DJPB Kemenku.go.id. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.